Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 6 Juli 2024. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap kasih setia dan penjagaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan juga boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami di hari Sabtu yang indah ini, kami mau terlebih dahulu duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi suluh dan terang bagi kaki dan langkah kami. Mari berkata-kata atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, salah satu muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih tandanya kalau kita adalah warga negara Indonesia? Apakah cukup dengan kita berbahasa Indonesia saja? Rasanya bukan itu saja tanda bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Salah satunya yang paling menunjukkan kalau kita ini adalah warga negara Indonesia adalah kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP. Dengan kartu ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita berhak untuk ikut menentukan siapa pemimpin negara ini. Kita juga berhak memiliki properti, memiliki rumah, memiliki tanah di negara kita ini, dan yang lainnya. Namun bukan cuma hak yang kita bisa dapatkan, tetapi kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Membayar pajak, mematuhi peraturan, dan seterusnya. Nah, jika menjadi warga negara Indonesia saja ada tanda atau bukti bahwa kita bagian dari Indonesia, maka apa tandanya kalau kita adalah pengikut Kristus? Apa tanda dan buktinya kita adalah warga kerajaan Allah? Tidak ada kartu penduduknya, betul. Teks Alkitab yang kita baca hari ini menunjukkan tentang tanda atau bukti bahwa kita warga kerajaan Allah. Teks Alkitab kita menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat dan salah satu murid Tuhan Yesus. Mereka mempercakapkan apa yang harus dilakukan untuk bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus. Menariknya, Tuhan Yesus tidak berbicara mengenai kartu keanggotaan. Namun lebih dari itu, Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa ketika seseorang ingin mengikutinya, mau mengikutinya, maka ia harus siap dengan segala sesuatu yang tidak nyaman. Jawaban Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa rubah itu tidak punya liang dan burung tidak punya sarang, hendak mengatakan bahwa mengikut Tuhan Yesus jauh dari kata aman dan nyaman.
Mengikut Tuhan Yesus itu berarti siap diperhadapkan dengan banyak hal yang mungkin saja bisa membuat seseorang menjadi kesal, marah, dan sebagainya. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada seseorang yang lain lagi bahwa ikut Tuhan Yesus itu berarti membiarkan orang mati menguburkan orang mati. Ini kok serem amat, kok seolah Tuhan Yesus tidak lagi peduli dengan ikatan kekeluargaan. Oh bukan, bukan seperti itu yang dimaksud. Tuhan Yesus bukan tidak peduli dengan ikatan kekeluargaan. Pernyataan ini hendak menunjukkan, hendak mengatakan tentang prioritas seorang pengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya prioritas di dalam kehidupan. Jelas, ini lebih dari sebuah kartu tanda anggota. Keanggotaannya bukan tersemat pada sebuah kartu, tetapi pada hati. Menjadi pengikut Kristus berarti tanda pengenalnya tersemat pada hati. Kalau memang pengikut Kristus dan warga kerajaan Allah, maka yang pertama-tama membiarkan diri terarah kepada Tuhan Yesus. Apa artinya terarah pada Tuhan Yesus? Sikap dan perbuatan kita sehari-hari sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus. Terarah pada Tuhan Yesus, maka keinginan kita setiap hari adalah mengasihi Dia, mencintai Dia dengan segenap hati dan jiwa. Terarah kepada Tuhan Yesus berarti pertama-tama bertanya pada Dia, Sang Sumber kehidupan, ketika akan mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Entah itu keputusan besar atau keputusan kecil. Terarah kepada Tuhan Yesus berarti meninggalkan keinginan diri setiap hari. Dan terarah kepada Tuhan Yesus berarti hanya nurut dengan Tuhan Yesus saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita cek dan recheck lagi kehidupan beriman kita. Sungguhkah kita ini adalah pengikut Kristus dan warga kerajaan Allah? Tidak ada kartu keanggotaan, yang ada hanyalah mengarahkan hati dan pandangan kita dan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hidup nurut kepadanya, seperti seorang anak yang nurut sama orang tuanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikutnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Mencintai Engkau dengan segenap jiwa dan raga kami. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh terarah kepadamu dan kami nurut sama Tuhan seperti kami nurut kepada orang tua kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.